Salam cadas. Langsung ke mana? Secukupnya. Oh, secukupnya. Sebelumnya. Ya Allah. Berarti satu kelas D. Kurang dikit. Satu tera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari dalam ada waktunya dengan kajian Allah Taala. Alhamdulillah Rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian semuanya saya hormati, ayah-ayah yang sudah berdiri, ayah-ayah Ustazah dan Imam, Pak Najib, Profesor Dr. Ahmad Hirsi, Pak Muhyiddin sebagai tuan rumah, kemudian Mas Heru, Pak Santoso dan para undangan semuanya. Alhamdulillah, Bismillah pada pagi ini, siang ini kita bisa berkumpul bersama Bang Refli Harun. Selamat datang bersama kami Bang Refli untuk ya ngobrol, sharing tentang perjuangan, sharing tentunya tentang apa yang menjadi ilmu yang dimiliki oleh Bang Refli, tentang keaktifan juga si bisa untuk masuk di sana. Mudah-mudahan pada pagi ini yang harus waktu yang singkat-singkatnya ini nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sempurna dengan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelumnya kita buka acara pada siang ini dengan membaca basmalah. Sebelumnya saya minta maaf karena kenapa sekali perlu disadari dan perlu dipahami, mengerti bahwa Bang Refli tadi malam sampai jam 2 masih bersama Mas Roy dan kawan-kawan. Jam 4:30 tadi setelah subuh berlari-lari, tidak ada ceritanya pesawat menunggu penumpang. Kali ini benar-benar terjadi pesawat menunggu penumpang. Masya Allah. Sampai sebegitunya. Jadi ini sebuah perjuangan yang Allah mudahkan tentunya sebagai tanda-tanda bahwa Allah mudahkan. Ada pun kali-kali ditelepon sampai oleh pihak pesawat, tentunya maskapai, dan alhamdulillah masih ditunggu. Kebetulan alhamdulillah tadi bersama Pak Gatot dan bersama Prof. Mahfud MD bersama alhamdulillah kami bisa berjumpa di sana. Monggo acara ini kita langsung aja kita mulai, bahwa hari ini diskusi ya Bang Refli, bahwa teman-teman ini saya perkenalkan bahwa ini dari Forum Kebangsaan, yaitu forumnya para tokoh masyarakat Yogyakarta, dan kebanyakan adalah tokoh daerah yang asli dan besar lahir di Yogyakarta. Ada juga para akademisi dan para ketua elemen yang ada di Yogyakarta ini tergabung dalam Forum Kebangsaan. Tidak lebih dari 30 orang yang tergabung di sini Bang Refli. Jadi ibaratnya di persoalan-persoalan semua yang ada di sini. Mungkin ada beberapa yang iya Pak Yasno, kemudian Pak Iya Brigjen Santoso, Brigjen TNI Purnawirawan Santoso,
ada Pak Tiasno juga, Mas Hanafi Asnan, tapi mungkin hari ini tidak berkenan untuk hadir, belum berkenan untuk hadir, belum ada kesempatan untuk hadir. Okay? Nah, sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan lebih dulu kepada Bapak Mahyudin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan keluarga. Semoga ini Allah catat sebagai amal ibadah beliau beserta keluarga dan mempermudah melancarkan semua apa yang menjadi keinginan beliau beserta keluarga. Dan Allah catat di hari akhir bahwa kita bisa bersaksi nanti. Mungkin ada insya Allah golongan dari kita semua yang berjalan ke nanti. Saya beri kesempatan lebih dulu untuk memberikan sepatah dua kata Pak Mahyudin. Nanti masih akan dipakai terus. Lantai 1. Dari jauh duduk berhimpun, bersembang untuk masa depan negeri. Awalan kata dibuka pantun, majelis bererat silaturahmi. Sungguh indah Balai Melayu, berdiri megah di Yogyakarta. Selamat datang para tetamu dalam majelis dialog bangsa. Nyala pelita di waktu malam, adat budaya sejak dahulu. Majelis dibuka ucapan salam, semoga Allah berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak perlu berpanjang malam karena ini forumnya bukan forum budayaan, tapi forum kebangsaan. Tapi saya ingin mengenalkan diri kepada Bang Radli yang setiap malam itu menjadi wajib bagi saya untuk menonton YouTube-nya. Masya Allah. Kalau Bang Radli misalnya ada aplikasi algoritma yang akun siapa yang paling banyak menonton YouTube kita, mungkin pasti namanya Mahyudin Anugrah. Saya kira itu saja sambutan saya. Saya adalah orang Jogja, kelahiran Riau, yang sejak muda menjadi muridnya Mas Supri Madoli, sampai sekarang dia sudah 40 tahun jadi muridnya, menjadi muridnya Ustaz Jahdan. Ya. Kemudian, jadi saya jatuhnya murid semua, termasuk saya muridnya Mas Habib Hirdin, yang menjadi kakak dari Profesor Muhammad Hirdin. Saya kira itu saja. Salam sebagai tuan rumah. Jika ada kurang lebihnya penyambutan kami dan sebagainya, mohon dimaafkan. Kalam ditutup dengan hamdalah, majelis ditaja jemputan ramai. Semoga rahmat senantiasa tercurah, segala hajat insya Allah tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana Pak Mahyudin ini sedikit sepatah dua patah kata dari Ayah Handa Supri Madoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang saya hormati saudara kita yang tercinta Mas Profesor Refli Harun yang sudah hadir berkenan pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh Profesor Habib Hirdin, Pak Santoso, Pak Jahdan, dan lain sebagainya. Hari ini kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya kita sekalian bisa melaksanakan diskusi kebangsaan di rumah Balai Melayu.
Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bermanfaat dalam misi perjuangan kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai. Hari ini kita melihat dinamika perkembangan kehidupan bangsa dan negara semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Bahkan harus dikatakan banyak kebijakan negara 10 tahun yang lalu, satu setengah tahun saat ini menyimpang dari tatanan kehidupan bangsa dan negara, Pancasila dan Undang Dasar 45. Maka sebagai anak bangsa yang cinta kepada agama dan bangsanya, berkewajiban untuk meluruskan kebijakan negara ini yang sudah menyimpang dari kiblat bangsa, Pancasila dan Undang Dasar 45. Oleh karena itu, diskusi saat ini diharapkan mampu memantik semangat kita bersama-sama, istiqomah untuk menyatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran itu telah datang dan yang batil pasti akan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Wahyudin. Dan barangkali karena ada 2 tempat yang sudah kita gunakan, sekarang Karjen lantai 1, tempatnya Habib Chandra. Yang kedua nanti yang lebih luas di rumahnya Gus Mahyudin Al-Mutra. Terima kasih pula kepada bunda kita yang tercinta, Bu Iskon, yang senantiasa kiprahnya luar biasa, ngalor idul ngulon bari mola. Tapi karena diniati ibadah, mudah-mudahan jadi amal jariah. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susana. Monggo kesempatan pada yang sedikit ini, karena Bang Refli jam 2 sudah harus masuk ruangan, jadi 3:30, jadi jam setengah 12 mudah-mudahan sudah selesai. Dan kesempatan yang sesempit ini monggo kita gunakan sebaik-baiknya, kita diskusi apapun yang ingin ditanyakan dari Bang Refli. Setelah Bang Refli memaparkan sedikit pemaparannya tentang perjuangan dan pergerakan keaktivisan kita ini, monggo diskusi ini supaya hidup Bang Refli kita santai supaya bisa hidup dengan baik dan saling mengisi, saling memberi dan sebagainya. Mungkin banyak hal yang perlu ditanyakan juga kepada Pak Refli. Monggo sekali lagi kita manfaatkan sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Jadi segala pertanyaan dan pernyataan sesingkat mungkin tapi padat dan penuh makna. Terima kasih, monggo Bang Refli. Terima kasih Mbak Iskun yang sudah sangat sibuk menghubungi saya. Bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau sudah mulai dengan pantun, saya tidak bisa mengikuti ayahanda atau abanda Syukri Fadoli. Yang bisa saya ikuti adalah pantun dari beliau. Jadi kalau begitu beliau buat pantun, saya langsung bikin pantun juga. Baru saya bikin pantun. Saya bikin pantunnya. Ini fresh from the oven baru hari ini. Pantunnya, titian akhirat hanya serambut. Mau masuk surga lewati dulu. Terima kasih sudah disambut. Semoga tuan-tuan sehat selalu. Ada pantun yang baru saya bikin semalam ketika ini. Pantunnya gini, tapi main-main. Bocil-bocil main tali. Main tali dengan sapu lidi. Cakep kan? Bocil-bocil main tali. Main tali dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata ijazah Jokowi. Saya bukan Jokowi. Saya lagi-lagi sebenarnya bukan Jokowi. Kalau Jokowi nggak bagus. Jadi gini, saya bilangnya gini. Bocil-bocil main tali dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata ijazah Mukidi. Karena tadi dia jadi Mukidi. Jadi itu pantun yang lebih modern ya. Kalau beliau pantun Melayu benar dia. Bahasanya santun ya. Jadi
Ibu-ibu dan bapak sekalian, terima kasih sudah diundang. Saya senang sekali karena cuma tadi ada miskomunikasi sedikit ya. Jadi saya pikir Mbak Iskun kan ngantar saya ke hotel dulu, lalu saya ngecas-ngecas ke namanya Malta, merangkap YouTuber kan, jadi persenjataan harus full kan. Tiba-tiba saya keluar belum mandi, kemudian Mbak Iskun kita jadi berangkat kemana sebenarnya? Karena memang semalam gue baru pulang jam 1 ya, jam 1 jam 2 gitu. Sering begitu sama teman-teman. Kadang-kadang banyak menghabiskan waktu yang sebenarnya bisa lebih efektif, cuma nggak tahu ya. Karena mungkin dalam masa-masa sekarang ini seperti masalah kan tetap ingin kumpul gitu. Mudah-mudahan bukan petanda buruk ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sharing. Pertama soal ijazah palsu pastinya. Yang kedua kalau berkenan ya soal-soal lain misalnya soal pemilu threshold gitu. Kalau seandainya memang itu penting untuk diupdate gitu ya. Nah kalau soal pemilu saya update sedikit aja ya. Jadi ke depan itu saya beberapa bulan puasa yang lalu itu diundang oleh Komisi 2 DPR sama Prof. Mahfud dan Prof. Jimli. Dan saya waktu itu mengusulkan sistem pemilunya MMP, Mixed Member Proportional, atau sistem pemilu campuran. Itu penting bagi bapak-bapak yang memang masih perhatian dengan pemilu. Jadi sistemnya itu nggak seperti sekarang ini, dan sepertinya aspirasinya cukup kuat di DPR untuk MMP. Jadi Mixed Member Proportional itu nanti kalau misalnya kursi DPR ini contoh sederhana ya, kursi DPR itu 600, kalau misalnya seperti sistem Jerman, maka 50% itu akan dipilih melalui sistem proporsional tertutup, 50% akan dipilih melalui jalur yang namanya single member district. Nah tetapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena waktunya nggak ada. Ya, karena kalau saya secara detail, pertama Bapak dan Ibu makin pusing nanti, yang kedua barangkali bukan interestnya, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit informasi bahwa ada aspirasi untuk sistem pemilu campuran. Nah kebaikan dari sistem pemilu ini adalah dia kombinasi antara tokoh-tokoh lokal dengan tokoh-tokoh nasional. Jadi kalau misalnya tokoh lokal kuat di lokal bisa dimasukkan ke jalur mayoritarian atau jalur distriknya. Kalau dia tokoh-tokoh nasional bisa masuk list nasionalnya, kalau listnya nasional atau list provinsi. Nanti kita akan lihat memang dalam sistem ini peran pimpinan partai makin kuat, tetapi kan masa kita memperlemah peran ketua umum partai? Yang perlu kita dorong itu bukan memperlemah ketua umum partai, tapi melakukan yang namanya demokrasi internal kan partai politik, sehingga partai politik tidak di-capture oleh ketuanya. Itu kan agenda lain. Tapi memperlemah ketua umum partai itu aneh. Karena kita ingin sistem kepartaian yang kuat, sistem presidensial yang kuat, ya, sistem parlementer yang kuat, sistem parlemen yang kuat. Jadi bukan kemudian malah memperlemah civil society yang kuat, the state yang kuat, ya, negara yang tidak goyang hanya diterpa isu bahwa TNI adalah gay. Itu dia, itu dia. Oke, itu kalau kita bicara mengenai pemilu ke depan, dan memang yang paling penting adalah bagaimana kita keluar dari kecurangan pemilu. Mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini sudah traumatik dengan pemilu kan, karena hukum pemilu itu kejam di Indonesia. Kalau Anda punya uang, kalau Anda bayar money politics, belum tentu Anda dipilih, benar nggak? Kalau Anda money politics, belum tentu Anda dipilih. Tapi kalau Anda tidak money politics, sudah pasti Anda tidak dipilih. Itu hukumnya Pak Mahyudin ya. Jadi kalau money politics belum tentu dipilih. Tapi kalau tidak money politics sudah pasti tidak dipilih. Karena itu ibarat berjudi adalah money politics saja, gambling kan. Maka terjadilah kemudaratan yang luar biasa ya. Jadi sejak tahun begini saya mengatakan haram hukumnya bagi saya ikut dalam sebuah pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Makanya saya declare duluan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini, bukan karena saya benci Prabowo, bukan karena saya benci Gibran,
Tapi saya tidak suka dengan kecurangan pemilu yang kemudian terjadi sangat masif. Bahwa pemilu tidak ditentukan oleh kemenangan yang genuine, tapi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan satu, kekuatan-kekuatan state aparatus, baik sipil maupun militer. Kedua, state financial resources, kemampuan finansial yang bisa digunakan. Kemudian state facility, fasilitas kekuasaan yang bisa digunakan. Maka orang akan menang. Jadi menangnya itu bukan karena dia dicintai rakyat, dipilih rakyat, tapi menangnya karena dia bisa menggunakan segala resources, kekuatan rakyat, kekuatan negara yang ada. Jadi bukan rakyat dalam pengertian mencuri, tapi pajak rakyat yang digunakan, fasilitas rakyat yang digunakan dan lain sebagainya. Ini PR besar kita. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang, kalau istilahnya Ayahanda Sudri Fadoli, Abangnya Kakanda, yaitu Baldatun Toyibatun Narobun Ghafur, ya. Gak mungkin punya negara yang bermarifah Jinawi kalau penguasanya mendapatkan kekuasaan yang secara curang. Tetapi bagaimanapun saya pribadi tetap mendorong teman-teman atau orang-orang baik masuk dalam pemerintahan. Misalnya pemilihan Jumhur Hidayat misalnya, yang kita tahu pada rezim Jokowi itu dihukum, dipenjara, tapi kemudian sekarang direkrut oleh Prabowo, which is good menurut saya. Jadi biarkan orang-orang baik masuk ke dalam dan kemudian mewarnai. Tapi saya sudah mengambil garis demarkasi. Kan malu juga kalau saya nge-per gitu. Sudah di-per, saya tidak akan pokoknya bergabung dengan pemerintahan. Walaupun tidak juga ditawari kan, yang penting kita tinggi hati dulu kan. Jangan rendah diri ya. Tidak ditawari tapi sudah ditelepon. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita punya sikap. Hanya sikap yang keras itu berlaku bagi kita aja. Orang lain mau lentur nggak apa-apa. Sekarang sebagai contoh misalnya kalau di Jakarta itu ada 4 serangkai yang posisinya sudah ada separuh masuk, separuh in between, yaitu kuartet Rocky Gerung, Ferry Juliantono, kemudian Syahdan dan Jumhur Hidayat. Ini yang membuat perkumpulan mengembalikan kedaulatan apa ya? Perkumpulan mengembalikan apa itu? Kedaulatan rakyat apa dia? Pokoknya itu. Udah lama itu bukan yang saya itu bukan ya? Ya, jadi yang lama ini. Oh. Tes 1 2 3. Tes ya. Nah. Jadi tidak malah harus dimatiin ini. Oh, nah, yang penting jadi begitu ya. Jadi kita tahu bahwa Ferry Juliantono sekarang itu adalah Ferry Juliantono adalah Menteri Koperasi. Kemudian Syahdan Nenggolan, saya sih sudah tahu sebenarnya Jumhur bakal akan jadi menteri, karena yang ngasih tahu Syahdan dan dia akan menjadi duta besar Indonesia untuk Turki. Nah, kalau untuk Jumhur sudah terbukti, tapi untuk Syahdan kita mengingat dia. Dia tidak Belanda, tapi Belanda masih lama perjanjian dari Turki. Kemudian Jumhur Hidayat sudah masuk sebagai Menteri Lingkungan. Nah, Rocky konon ditawari tapi tidak mau, karena dia pengen posisinya tetap di luar pemerintahan tapi punya akses terhadap kekuasaan. Jadi Rocky Gerung sekarang sedang menikmati nikmatnya menjadi oposisi yang pasti akan tidak diapa-apain. Ya itu biasanya Rocky sama Gus Dur itu kan sama ya. Jadi kita harus reading between the lines ya. Bahasa bersayap. Ya, reading between the lines. Membacanya itu bukan lines tapi antara baris-baris. Gitu. Dulu kan Pak Gus Dur juga mendorong Pak Tutut yang calon pemimpin ke depan. Jadi itu kondisi hari ini. Tapi ada juga sebenarnya teman-teman aktivis yang tetap di luar dan potensial diincar, ya kan? Seperti Said Didu misalnya, sebenarnya dibilang garis keras, bilang enggak juga karena dia cukup dekat dengan Sabri ini.
punya cantolan kekuasaan yang lumayan. Karena memang saya tidak mengatakan itu buruk, karena kalau misalnya kita tidak memiliki aliansi dengan kekuatan-kekuatan di dalam pemerintahan, mudah sekali kita tersesat. Nah sekarang kita bisa manfaatkan sebenarnya tidak kompaknya elemen Jokowi dan elemen Prabowo sebenarnya. Saya bilang kompak, sudah kompak, cuma masalahnya adalah Prabowo bukan biasa itu, nggak ngerti. Yang banyak sekali, tapi pelan-pelan ya. Reshuffle itu kemudian ada, menurut saya ada 3 kemungkinan ya, kenapa pergerakan itu terjadi. Pertama adalah memang masih ada orang-orang Jokowi yang sangat loyal pada Jokowi yang masih ada di pemerintahan Prabowo. Saya tidak tahu siapa saja. Saya kira orang Jogja yang bernama Pratikno salah satunya. Temannya Prof. Kirsin ya. Nah, salah satunya, saya kira dia tidak bergerak ke Prabowo. Yang kedua adalah orang Jokowi yang mulai bergerak ke Prabowo, dan biasanya orang yang pragmatis dan gampang diterima di mana-mana, tergantung tuan baru dia bergerak. Menurut saya Bahlil mungkin salah satunya, gitu ya. Salah satunya. Kalau tadi Pratikno agak ideologis sebenarnya, ya, JMNI gitu. Nah yang ketiga adalah memang orang-orang bawaan Prabowo betul. Memang jadi orang-orang bawaan Prabowo itu ya di lingkar-lingkar, misalnya sekretaris negara, misalnya menteri luar negeri, Teddy juga bisa dianggap orang Prabowo, walaupun orang mengatakan itu orang Jokowi itu. Tapi kelihatannya sekarang dia lebih dekat sama Prabowo. Paling tidak menurut versi Amin Rais. Nah yang keempat saya kira portofolio yang barangkali ditunjuk pada partai-partai politik, yang pada partai politik yang dari partai politik yang tidak terlalu mayor lah. Misalnya ada yang dari PBB kan, Partai Persatuan Industri kan, ada satu menteri wakil tenaga kerja atau apa. Kemudian ada misalnya partainya ya yang kecil-kecil diterima dan lain sebagainya. Jadi ada 4 arus, tapi 3 arus utama itu yang sekarang saya sedang berperang. Saya mendengar misalnya 1,5 tahun itu adalah kontrak yang ada. Katanya bulan Mei ini akan ada pergantian besar-besaran, karena itu menandai 1,5 tahun, dan itulah katanya sih. Namanya katanya kan nggak bisa diverifikasi. Karena yang ngomong ini lingkar dekat Prabowo, pada saya akan terjadi pergantian yang cukup signifikan. Misalnya Jaksa Agung akan diganti, kemudian Kapolri akan diganti, kemudian Panglima TNI akan diganti. Nah, cuma masalahnya adalah ketika mau mengganti, mulai akan terjadi gesekan luar biasa. Terutama misalnya kita lihat Panglima TNI ini yang paling besar peluangnya adalah yang dari Angkatan Darat, pengaruhnya yaitu Roli Simanjuntak, yang tidak lain adalah menantunya Pak Jenderal. Menantunya Nah itu Angkatan Darat. Tapi kemudian orang yang arus lain yang tidak menginginkan itu, menginginkan dari matra lain, Cep Ahmad Ali namanya, Muhammad Ali ya, laut. Nah, jadi yang jelas kalau nggak asal kan. Itu yang kemudian kita lihat konstelasinya. Jadi Prabowo juga bingung karena itu yang tersedia kan. Dan Maruni juga cukup muda, kelahiran tahun 71. Jadi itu yang kelihatan. Sementara kalau Polri banyak pilihan untuk dimajukan. Kalau Polri kan tradisi untuk lompat-lompat itu sudah dimulai oleh era Jokowi ya. dari siapa? Badrodin Haiti lompat ke Tito Karnavian. Padahal Badrodin Haiti itu angkatan 84. 82 malah. Oh, 82 lompat ke 87. 5 tahun.
dimanfaatkan. Sementara setelah itu Idam Aziz 88 lompat lagi ke 91. Jadi dari 88 ke 91 lompat lagi. Maka kemudian agak kacau tuh orientasi di kepolisian itu, karena akhirnya yang senior itu ya tersingkir karena yang muda-muda dia. Sekarang ada juga isunya, misalnya ya, ada Rudi Darmoko yang katanya sekarang bintang 3 di sekjen di kelautan perikanan AKP, dan itu yang kemudian katanya mau dipromosikan karena dia anak dari guru Prabowo misalnya gitu. Jadi pergeseran seperti itu. Bagaimana dengan Jaksa Agung misalnya? Jaksa Agung ini surprisingly tidak diganti, padahal dia ditengarai orangnya Megawati kan, karena dia adiknya dari T.B. Hasanuddin. Tetapi yang paling penting adalah dia tidak bisa dikontrol oleh Jokowi. Maka dalam satu perbincangan pribadi saya dengan salah satu orang penting di Indonesia ini kan, orang penting itu ada sayap kanan sayap kiri. Prabowo itu kan ada 2 sayapnya yang paling berpengaruh. Sayap kanan sayap kiri ya kan gitu ya. Nah sekarang aktivis itu ya masuknya dari sayap mana itu? Beda lah, paling gampang ya bisa bilang sayap kanannya Sapri Samsudin, ya, sayap kirinya Dasko. Jadi orang seperti Rocky, kemudian Jumbo, kemudian Saja dan Bola maksudnya dari saya Dasko. Saya tidur, Sapri Samsudin, Abraham Samad, yang kemarin dipanggil itu maksudnya dari bukan cara SDM. Bukan cara SDM. Oh enggak, saya nggak mau isu primordial gitu. Tapi maksud saya kita melihat linknya itu. Nah, jadi ke sana kan, linknya ke sana. Itu dinamika yang terjadi. Kenapa? Karena orang itu melihat Prabowo itu in between. In between itu adalah kalau kita lihat Jokowi 100% selesai. Artinya kita sudah selesai penilaiannya bahwa ini adalah common enemy, kan begitu, isu bersama. Bukan karena kita benci orangnya, enggak. Perilaku pemerintahan selama 10 tahun yang kemudian menyebabkan bangsa ini pecah, rusak, menghasilkan perpecahan anak bangsa, termasuk isu ijazah. Sampai seorang Peter Gonta mengatakan kalau Jokowi itu punya ijazah asli, berarti dia kejam dia berbahasa, kejam, bukan jahat, kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa pecah belah, membiarkan orang dikriminalisasi, dijadikan tersangka. Tapi kalau dia tidak punya ijazah asli, nggak dijelaskan apa. Kalau dia nggak punya, kalau ijazahnya palsu, dan kalau saya yakin ijazahnya palsu. 99,9% palsu. Kuncinya satu aja. Kuncinya ada satu elemen ijazah itu yang tidak bisa berubah. Apa? Karena penampakan yang sudah terlanjur. Apa? Yang tidak bisa berubah. Watermark bisa berubah. Yang tadinya ada, tidak ada, sekarang ada. Watermark. Baru bikin kayaknya. Emboss yang tadinya tidak ada. Oh ada, kata respon sekarang. Itu hanya soal picture apa dia ngomongnya. Pokoknya soal pembalikan aja, soal rotasi sama apa gitu. Pencahayaan dan satu lagi ada faktor bisa. Tapi ada satu elemen yang nggak bisa berubah karena sudah kepalang di reveal, sudah kepalang terekspos ke publik. Apa itu? Foto. Itu terlalu sekali. Kalau kita lihat bapak-bapak lihat foto masa muda Pak Jokowi, kapan Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut gondrong belah tengah? Apa? Foto masa mudanya adalah klimis, agak mengkilat, rambut tipis, belah pinggir. Coba lihat foto masa mudanya. Dan itu sama. Nah, itu sama dengan profil Pak Jokowi sekarang. Ya. Tapi yang namanya orang yang berkumis, berkacamata, rambut gondrong, itu pasti orang lain. Yang kata Dr. Tifat, berdasarkan pendekatan matematika Bayesian, dia bilang, matematika kedokteran dia, 92,37% tidak mirip antara foto ijazah sama foto Jokowi masa muda. Dan telah sekali
Dan itu nggak bisa berubah lagi. Gak mungkin tiba-tiba Polda Metro Jaya mengeluarkan ijazah versi lain yang fotonya beda. Karena itu ya sudah kepalang kan. Itu yang ini. Nah itu yang konon pada waktu pilkada di kali pertama kali yang membawa foto, membawa ijazah itu fotonya beda ya. Jelas berbeda sekali. Karena hairline itu, garis rambut dan lain sebagainya itu relatif tidak bisa berubah. Dari kecil kelihatan tuh modelnya, belah pinggir, belah tengah, rambut kayak Mas Roy Suryo misalnya. Sejak muda sampai sekarang yang mirip modelnya begitu rambutnya, belah tengah begitu kan rambutnya. Iya, ya nipis. Patternnya itu sama pattern. Tapi pattern antara jasa betul ya sama. Saya kembali lagi ke Prabowo program. Jadi sikap kita kan in between. Waktu pertemuan terakhirnya kami, saya bilang begini. Apa pertanyaan kita terhadap 3 hal? 1, bagaimana sikap kita terhadap Jokowi? Kedua, bagaimana sikap kita terhadap Prabowo? Ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Gibran Rakabuming Raka? Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap Prabowo Gibran? Oke, maka jawabannya sudah jelas. Sikap kita terhadap Prabowo Jokowi jelas sudah. Orang ini harus bukan dihukum diapakan, tapi harus ditetapkan kejahatan dan ketidakjelasan. Karena gini, kalau kita mendalami isu jasa ini, bisa jadi ada yang namanya mahasiswa UGM yang namanya Joko Widodo. Ada. Siapa dia? Yaitu yang rambutnya tebal, belah tengah, kacamata, kumisan, dan ada yang ada di ijazah foto itu. Tetapi patut diduga dia cuma lulus sarjana muda. Dan dia berasal dari SMA 6 Yogyakarta. Sebagaimana terdapat dalam buku alumni. Namanya Jokowi itu. Ya kan? Nah, lalu bisa jadi ini analisis ya, karena sebagai lawyer kan saya sedang katakanlah ini kan defense bagi klien saya bagi redaktor kita. Bisa jadi kemudian Joko Widodo ini yang diambil biodatanya oleh seseorang entah itu bernama Mulyono, Pak Purwoko, atau Mukidi gitu ya. Dan tulis ada. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian keaslian ijazahnya dipersoalkan? Yang kata Rocky, enggak ijazahnya asli, orangnya yang palsu katanya. Begini, ini analisis sederhana. Karena Joko Widodo hanya tamat sarjana muda. Itu kuncinya. Yang tamat sarjana penuh itu adalah namanya Hari Budiono, adik iparnya Jokowi. Ya. Nah, bisa jadi pattern kita diambil dari luar itu. Pattern sarjana penuhnya diambil dari Hari Budiono. Ini analisis, bukan tuduhan, ini analisis. Lalu pattern yang lain-lainnya, termasuk nama, nomor itu dan lain-lain diambil dari Jokowi. Maka jadilah ijazah yang seperti ini. Ngeri kan kalau seandainya itu benar terjadi. Saya mengatakan ini analisis, karena analisis bisa salah bisa benar. Tetapi kan analisis berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan dan kemudian artefak ini ya kita satukan dan kemudian membentuk analisis. Kalau itu terjadi ngeri sekali, bayangkan ada orang yang asal usulnya tidak jelas mengambil gelar sarjana orang lain, tiba-tiba become the president of Indonesia. Pas sebelumnya bahkan dari wali kota dan gubernur. Karena itu saya pernah melontarkan bentuk yang namanya independent fact finding team. Jadi tim mencari fakta independen untuk menyelidiki tidak hanya soal ijazah tapi latar belakang siapa orangnya, who you are, ya kan? Siapa Jokowi itu. Maaf Bang Merdi, bisa dipersingkat biar ada kesempatan untuk bertanya. Kenapa? Kalau dipersingkat saya akan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi silakan ajukan pertanyaan karena saya sudah melontarkan beberapa clue itu. Silakan. Makasih saya kembali ke Pak Iskul. Mbak Iskul. Enakan sama saya kan? Jadi ada yang kurang
sudah mau mengadakan apa ya, sekretaris bersama ya, tapi ada salah undang salah satu orang salah undang, jadi nggak tahu. Ada nanti mungkin bisa dijelaskan, karena teman-teman semuanya pastinya ini juga tahu bagaimana pergerakan keaktivisan di Indonesia ini, untuk memberikan semangat tentunya kepada kita bahwa kita tetap bisa eksis untuk depannya dan tetap tambah semangat begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mendengarkan adzan dulu. Selamat siang, Prof. Bagi Harun. Ini jumpa yang beberapa kalinya, senang sekali. Sesuai dengan tema kita Dialog Kebangsaan untuk Selamatkan NKRI. Satu poin saja, saya kira semuanya ini tidak lepas dari Prabowo Subianto. Pertama, bahwa dia menjadi presiden bersama Gibran itu sudah menyalahi aturan. Nah, menyalahi aturan ini sudah nggak bisa ditawar. Jadi seperti tidak bisa ditawar bahwa di jajar Jokowi itu fotonya itu sudah bisa diyakinkan itu bukan foto Jokowi. Apa hubungannya untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia? Salah satu penyebab keruwetan menurut hemat saya adalah amandemen UUD 45 yang istilah saya kebablasan, di mana efeknya yang utama bahwa UUD 45 meletakkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan presiden adalah mandataris MPR. Dengan diubahnya status kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi yang setara dengan DPR presiden, maka presiden benar-benar lepas kendali, tidak terkontrol. Jokowi bisa 2 periode dan bisa membuat aturan-aturan yang bermacam-macam karena dia tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Katanya bertanggung jawab kepada yang memilih semua rakyat Indonesia. Tetapi prakteknya dia tidak ada. Di mana kita memperoleh informasi juga bahwa Pak Amin Rais ketika membayangkan mengubah sistem pemilihan dari presiden dipilih oleh MPR, kemudian ini gara-gara presiden dipilih MPR, Pak Harto sesudah habis masa jabatan dipilih lagi. Oh, kalau begitu diubah caranya memilih semua rakyat. Dibayangkan ketika itu mana mungkin orang bisa ngasih uang semua negara Indonesia. Tetapi faktanya tidak demikian. Oleh sebab itu, memang keinsafan belakangan itu lebih baik dari tidak. Oleh sebab itu, saya punya pandangan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki Republik ini adalah kembali ke UUD 1945 dan Gerindra di bawah Prabowo itu ADART-nya ya dasarnya adalah UUD 1945 asli. Jadi saat ini saya, teman-teman, layak untuk menagih jadi Prabowo. Kalau tidak ya ADART-nya diubah, gitu ya. Itu saja. Jadi kerutan ini termasuk dalam hal kenapa ijazah Jokowi nggak selesai. Lah penanggung jawab Republik ini siapa? Prabowo. Ya silakan. Apa karena dia berhutang budi? Nah itu masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan kepada Refli Harun, Profesor. Saya orang TNI. Terakhir saya di Kementerian Pertahanan. Brigjen TNI Santoso Purnawirawan. Sejalan dengan tema dialog kita pada siang hari ini, intinya
untuk menyelamatkan NKRI. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan postingan dari videonya Ketua Nasdem Pak Surya Paloh. Intinya bahwa negara kita itu sudah begitu satu kalunya, satu malu. Kemudian beliau menyampaikan tidak ada lembaga negara satupun yang bisa diharapkan. Belum menyebutkan merinci satu-satu, ya MPR, ya DPR, ya kejaksaan, ya TNI, ya polisi dan sebagainya. Jadi nggak bisa diharapkan untuk bisa menyelamatkan atau mengembalikan kondisi bangsa dan negara ini untuk menjadi baik. Saya komentari sebenarnya waktu itu ya, termasuk partainya Pak Surya Paloh itu juga membuat kerusakan. Kalau sudah seperti itu yang disampaikan oleh ketua umum partai beliau dan cukup lama betul, kira-kira jalan apa yang bisa kita tempuh, khususnya dari masyarakat ini, agar negara kita itu kembali kepada yang benar, jalan yang benar, sebenarnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu pernah kita diskusi di Sleman sana, ada 3 opsi yang disampaikan oleh senior kita itu. Satu, semua secara konstitusi, dan sedang umum, tapi itu mustahil. Dan seperti apa yang disampaikan Surya Paloh juga begitu, jangan mengharapkan pada MPR, DPR dan sebagainya. Yang kedua, presiden. Presiden itu juga konstitusi, tapi juga jangan berharap pada presiden. Kenyataannya presiden kita seperti itu. Dan itu juga seperti apa yang disampaikan dengan Surya Paloh juga itu jangan berharap kepada presiden juga. Nah, yang terakhir ini dulu kita ada diskusikan. Kelihatannya dulu yang ramai itu memegangkan people power gitu. Tapi kelihatannya hanya dalam apa ya? Wacana sampai sekarang terlihat tidak. Menurut Pak Refli selaku pakar hukum tata negara, dari ketiga opsi ini kira-kira bisa nggak itu terlaksana? Karena kan dari Undang-Undang 45 itu juga sudah melaksanakannya saja. Jadi kalau untuk mengembalikan kedaulatan negara menuju Indonesia yang lebih baik, itu sepertinya sekarang ini seperti jalan buntu ya. Bukan pesimis, bukan juga, tapi kenyataannya kondisinya seperti itu. Mungkin nanti Pak Refli bisa memberikan kira-kira apa yang bisa dilaksanakan. Apakah begini saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 2 tapi mewakili perasaan kita masing-masing. Dan berat jawabnya ya. Menjawab secara teori barangkali tidak berat, tetapi mempertanggungjawabkannya berat. Jadi dari Profesor Khalid Gerzim gitu ya. Kita kan mau cari panacea, obat. Apakah obatnya kembali pada Undang-Undang 1945? Ketimbang misalnya kita bicara mengenai iya dan tidak, dan itu sangat simpel jadinya. Kita lihat dalam satu perspektif dulu, misalnya perspektif historis sejarah. Apakah pernah bangsa ini menjadi role model, menjadi model terbaik, atau memiliki model terbaik ketika dia berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli? Ya, kata mereka yang proponen Undang-Undang Dasar 45 kembali itu mengatakan yang asli, yang 2002 itu yang palsu. Maka kita harus lihat periode Undang-Undang Dasar 1945 berlaku. Pertama dia berlaku pada tahun 1945, dan kemudian sampai kemudian tahun 1949. Dan kita nggak bisa mengukur itu, karena begitu tahun 45 dan 49 berlaku terjadi penyimpangan langsung. Under the Constitution itu negara kita menjadi negara liberal, sistem pemerintahan parlementer, di mana Hatta pada waktu itu mendorong pembentukan partai-partai politik melalui maklumat X tahun 1945. Kenapa begitu? Karena salah satu yang saya baca misalnya, pada waktu itu ada kecenderungan Bung Karno untuk menjadi fasis, menjadi otoriter. Dia menginginkan gaya Prabowo sekarang.
dia mewujudkan persatuan nasional dan ingin menjadikan PNI itu menjadi satu-satunya partai. Jadi ini kan gaya Bung Karno itu menggerakkan semua bangsa, energi dan lain sebagainya. Yang nggak setuju disingkirkan Cordova sebenarnya ya, dengan watak kekuasaan dimanapun. Nah, maka Hatta yang bersekolah di Belanda, yang tahu betul tradisi Eropa dan lain sebagainya, dan cocok sama Syahrir sesungguhnya, itu mendorong pembentukan partai. Ketika Bung Karno tidak ada, dia tanda tangani maklumat X. X itu nggak ada nomor sebenarnya, bukan 10. Maklumat X tentang pembentukan partai-partai politik. Maka setelah itu terbentuklah partai-partai politik dan kemudian sistem pemerintahan kita berubah menjadi parlementer. Tapi tetap di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi sistem pemerintahnya berubah, tapi Undang-Undang Dasar 45 ini presidensi. Maka Syahrir yang tidak lain pamannya Hatta lebih dekat dengan Syahrir ketimbang dengan Bung Karno di situ. Dan sama-sama dari daerah yang sama. Menjadi Perdana Menteri pertama. Kemudian Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri berikutnya yang kemudian diangkat terlibat dalam pemerintahan Afrika 52. Sampai kemudian 49, masa 45-49 itu kita nggak bisa hitung sebagai sebuah role model karena memang masa revolusi fisik, pergolakan untuk mempertahankan republik dari cengkraman Nika waktu itu yang ini kembali menjajah kan, sehingga nggak bisa dihitung. Dan perjuangan itu setelah agresi militer 1, agresi militer 2 47-48, akhirnya Belanda bisa dipaksa untuk KMB, Konferensi Meja Buka di Den Haag, yang tidak diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949. Tapi Belanda pinter, Anda jangan republik, jadilah RIS, Republik Indonesia Serikat. Dia berharap pengen seperti Inggris. Jadi di mana ratu atau raja Inggris itu jadi kepala negara dari negara-negara persemakmuran mereka. Kalau pengennya begitu. Tetapi rupanya bargaining republik bagus juga. RIS tetap, tapi kepala negaranya presidennya adalah Bung Karno. Di Yogyakarta, Mr. Asaf yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu tidak lama, dengan mosi integral Sari kita tahu tahun 1950 akhirnya kita menjadi Republik kembali. Konstitusinya RIS pada waktu itu. Nah, ketika Republik kembali, negara kesatuan kembali, maka konstitusinya sementara sampai 59 Dekret 5 Juli 59. Maka kita hanya bisa menghitung pemberlakuan Undang-Undang Dasar yang so-called asli itu sejak 59, di mana pemberlakuannya itu sendiri melalui apa yang dikatakan kita sebagai extra konstitusional, bukan sesuatu yang konstitusional sesungguhnya, tapi bukan juga inkonstitusional karena secara post factum diakui sebagai the new legal order kan begitu. Dari 59 sampai 66 tidak ada ilmuwan politik yang mengatakan itu adalah masa demokratis. Kalau Mahfud dan terang-terang mengatakan itu adalah masa otoriter ya. Jadi walaupun ada MPRS karena belum ada pemilu, tapi MPR sendiri seperti Bung Karno semua. Dia pidato manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme dan demokrasi ekonomi dijadikan GBHN. Jadi betul-betul MPRS itu cuma stempel alat kekuasaan Bung Karno. Tibalah kemudian akhirnya Bung Karno impeachment pertama tahun 67 dalam sidang sidang istimewa MPRS tahun 67. Berarti mengangkat Pak Harto. Seperti biasanya kekuasaan baru itu selalu menjanjikan harapan di awal, dan mereka yang ikut gerbong itu merasa yakin bisa mempengaruhi kekuasaan yang baru. Biasanya begitu ya. Tapi lama-lama ternyata watak kekuasaan tidak berubah. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun sudah berubah menjadi otoriter kembali. Di mana Pak Bantarzaya Pak Jenderal. Kenapa? Karena pada waktu itu ada satu pertarungan antara Orde Lama dan Orde Baru yang harus dimenangkan Orde Baru, yaitu pemilihan umum.
Awalnya pemilu itu mau dilakukan tahun 68, 69. Tapi pada waktu itu kekuatan Orde Baru belum siap. Melalui sekber sekretaris bersama pengelola sekber Golongan Karya yang didukung oleh Angkatan Darat oleh Komandan Jenderal Santoso ya. Jadi jalur A dan jalur B ya kan? Jalur A, ABG kan? ABRI, birokrasi dan Golkar. Nah, ketika mereka siap, maka pemilu tahun 71 sudah dimulai. Tapi pemilu itu sudah tercatat pemilu curang, bukan pemilu demokratis. Karena segala kekuatan itu dimaksudkan untuk memenangkan kekuatan baru ini. Maka dari 10 kontestan itu, Golkar bisa menjadi kekuatan tunggal. Apa istilahnya itu? Single majority. Bisa jadi single majority. Maka 9 lainnya ini berkonsolidasi membentuk 2 partai itu pun dipaksa sebetulnya. Itulah penyelenggaraan partai politik ala Orde Baru. Jadilah ketiga di mana Pak Supri sangat berkhidmat dulu. Kemudian PDI, ya kan? Tapi dari pemilu ke pemilu, ini aksesori aja 2 partai ini. Elitnya sih senang-senang aja hidup terus ya. Tapi sesungguhnya tidak ada genuine election kan. Sejak tahun 71, 77 tidak ada genuine election. Memang pernah tahun 82 yang luar biasa, Banteng Ka'bah menang di Jakarta. Ya. Salah satu campaignernya adalah Roma Irama. Roma Irama maksudnya menang. Karena Jakarta barometer rasionalitas. Tapi daerah-daerah lain mudah sekali dimenangkan oleh Golkar dengan intimidasi, dengan macam-macam dan lain sebagainya. Sampai pemilu hari ini. Nah, kita dua mengalami pemilu yang relatif demokratis itu cuma 2 kali saja. Karena kekuatan belum konsolidatif. Tahun 55 dan tahun 99 peralihan. Jadi itu peralihan semua, ini peralihan dari negara kacau beliau menjadi negara yang lebih teratur tahun 55. Kemudian peralihan dari negara otoriter menjadi negara yang short-term demokratik. Tapi selebihnya sama. Tahun 2004 SBY sudah mainkan BLT, bantuan langsung tunai, sudah memainkan tokoh-tokoh kunci untuk provide financial resources untuk memenangkan FPT kan. Sama Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini penunjukan misalnya pengusaha-pengusaha sebagai ketua tim kampanye nasional itu agak aneh kan. Kalau dulu ketua timnya masih Pak Santoso zaman ini kan, Joko Santoso masih kan. Tapi 2 pemilu terakhir yang dicari pengusaha ketua tim. Bahkan 3 terakhir ini itu kan pengusaha semua kan, kecuali timnya Anies yang punya pengusaha. Jadi itu padang jam tempur ya. Nah itu menunjukkan bahwa di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak mengalami yang namanya sebuah sistem ketatanegaraan yang baik. Kenapa? Karena dengan mudahnya baik Bung Karno maupun Pak Harto bisa mengontrol MPR. Bahkan jauh lebih berbahaya karena MPR pada waktu itu lembaga tertinggi negara. Apa yang dikatakan MPR itu seperti kita sang raja teratur. Ketika lembaga itu dikontrol oleh eksekutif dengan cara rekrutmen misalnya dulu sampai 30%, berapa 30% dari TNI, Polri 30%, maka 30% sudah orangnya presiden. Yang kata Pak Harto, saya culik 1 aja, ya kan? Maka tidak akan capai suara 2/3. Ini memang gitu. Karena alasan dia untuk menjaga agar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak dilanggar. Itu alasan gombal aja. Ya, alasannya adalah menguasai politik. Karena pada waktu itu kekuatan utama Orde Baru adalah ABRI. Dengan 30% gratis baik di MPR maupun DPR udah mulai kampung dia. Ini tidak ada yang namanya sebuah praktik bernegara yang demokratis. Kalau kita ukurannya demokrasi ya. Efektif, iya. Karena contoh yang paling efektif program kami keluarga berencana. Tidak ada program di era sekarang ini yang bisa efektif selain keluarga berencana zaman Pak Harto.
Ya kan? Wah itu dari ujung sana ke ujung sana itu efektif gitu. Jangan ayah ada Syukri Fadoli juga korban dari keluarga berencana juga. Dulu orang kan seperti dipaksa untuk KB itu kan. Tapi sekarang mana ada pemaksaan. Program apapun tidak ada yang bisa jalan. Nah, apa itu yang kita inginkan? Maka pernah juga saya diundang oleh persatuan ABRI lah pada waktu itu yang diketuai oleh saya Soyo Hadi Projo, sudah meninggal. Itu orang pandai dia. Saya cuma tunjukkan fakta aja. Tolong tunjukkan kepada saya, under the 1945 Constitution itu ada kehidupan yang baldakin toibi batin walau berwafur. Ada ketatanegaraan yang bisa kita banggakan sebagai role model. Tidak ada. Yang ada adalah angan-angan kita. Ini maaf ya, angan-angan kita tentang sebuah ilham bernegara yang dikatakan Supomo, bahwa negara itu seperti bapak dan anak, family, ya. Anak bapak nggak mungkin akan berjahat kepada anaknya dan lain sebagainya. Tapi Hatta sudah memperingatkan, ya kita memang bikin negara kekeluargaan, tetapi bagaimanapun hak untuk bersihkan, berkumpul, mengeluarkan berapa diatur, jangan nggak ada sama sekali, karena bagaimanapun ada kontrol terhadap. Nah, ketika ditanya kembali pada Undang-Undang 45, saya bingung menjawabnya. Tapi mempertahankan sistem yang sekarang nggak benar juga. Sebagai contoh, kalau kita letakkan pemilihan presiden sebagai sebuah tesis untuk memilih pemimpin yang dikehendaki rakyat, ternyata sejak tahun 2004, sejak tahun 2009, nggak ada yang namanya genuine presidential election itu. Yang ada adalah siapa yang berkuasa, siapa menguasai resources, dia yang menang. Dan penggunaan presidential threshold yang nggak masuk akal itu terjadi juga. Sekarang PT dihapuskan. Dan coba gimana yang nggak main politik? Semua ditolak permohonan presidential threshold penghapusannya, termasuk yang saya ajukan atas nama Gatot Nurmantio, atas nama anggota itu ditolak semua. Terakhir setelah pemilihan presiden terlalu, itu baru dikabulkan. Kan sontoloyo terjadi. Jadi dari sana maka kemudian kita juga bingung, yang sana nggak ada historinya berhasil, successful, yang di sini secara faktual juga nggak berhasil. Nah, lalu apa? Nah, mari kita diskusi. Waktunya nggak ada sebenarnya, karena diskusi lebih tajam lagi kan. Pertanyaan kedua, Pak Jenderal Santoso. Lalu pilihannya apa? Pilihannya kembali pada Undang-Undang 45 melalui MPR, membiarkan presiden, kemudian atau people power. Nah ini sekali lagi kita mudah sekali terjebak untuk mengatakan yang ketiga. Mudah kan? Tapi kan nggak gampang melaksanakannya kan? Tetapi begini, kalau menurut saya memberikan dua pilihan, tidak people power, tidak apa, tapi perubahan within the system, out of the system. Perubahan dari dalam itu adalah bagaimana memasukkan elemen-elemen perubahan di dalam tubuh pemerintahan Presiden Prabowo sebanyak mungkin, diinjeksi. Orang-orang yang kita dianggap baik dan representatif, tidak mudah disogok, punya komitmen yang khas, kuat dan lain sebagainya, masuk dalam pemerintahan dan mempengaruhi dalam pemerintahan. Termasuk menghadang orang-orang yang punya kecenderungan main uang, main kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi sejarah umat manusia kalau dikasih kekuasaan korup biasanya. Power of tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kan begitu. Maka orang seperti Jumhur, idealis ketika di luar, begitu masuk jangan-jangan bagian dari proyekisme juga ya kan, proyek sana proyek sini, dan akhirnya apa dia berpikir, Pak saya ini ketua buruh. Jadi mohon maaf Bang Johor, ini memperingatkan saja, saya ini ketua umum buruh, saya punya masa di seluruh Indonesia. Iseng-iseng saya mendapatkan bargaining power jadi presiden di 2012, mati kita tidak. Maka yang dilakukan dia dua hal saja, politik pencitraan, kumpul uang sebanyak-banyaknya, itu yang terjadi. Politik pencitraan, kumpul uang sebanyak-banyaknya. Karena niatnya bukan lagi niat bekerja, tapi niat untuk menjadi the number one in Indonesia. Nah, orang selalu berpikir bahwa nantilah kalau saya jadi orang nomor satu saya akan ubah semuanya. Nggak terjadi ternyata. Itu sama statement Jokowi yang mengatakan banjir DKI itu
akan bisa dia tanggulangi Kalau kalau dia saya jadi jadi presiden. presiden. Alhamdulillah, sampai dia berhenti presiden tetap banjir. Ternyata tidak mudah. Dan hal yang sama dialami Prabowo juga. Bagaimana keputusasaan dia putus asa, dia orang putus asa. Terlihat dari pidatonya. Kalau dia pidatonya, coba lihat garis bibirnya ketika berpidato, seperti dia benci rakyatnya sendiri. Tapi jangan ngomong Indonesia gelap, mudah semua ya kan gitu. Itu kan sendiri nggak pantas. Bagaimana seorang presiden bicara dengan rakyatnya? Karena rakyatnya itu semuanya mau oposisi, mau milih, tidak semua rakyatnya. Harus dia perlakukan sama. Tapi belum apa-apa, dia sudah menarik garis kau dan aku. Orang pintar yang bisa mengkritik doang, tapi nggak mau bekerja. Karena ukuran dia bekerja adalah ukuran menjadi bawahan dia. Kan banyak orang yang nggak mau jadi bawahan dia. Bagi kita ukuran bekerja itu ya 3 saja. Kalau kita punya kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk kemaslahatan umat. Kalau kita nggak punya kekuasaan, yang kita punya ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itulah. Masa Prabowo nggak menghitung saya bikin YouTube channel ya kan? Dengan subscriber sampai 4 juta. Masa saya nggak bisa head to head dengan menteri apa misalnya dalam hal kebaikan bagi Republik ya kan? Kan pendidikan juga, tapi yang namanya intangible seperti itu nggak dihitung sama dia. Yang dihitung itu adalah program menghabiskan dana berapa, bikin apa. Padahal belum tentu juga dia kan dia tanya MBG itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Kita genuine jawaban, ya kan? Jawaban yang jujur daripada bohong enggak. Ya kan? Kenapa? Ya diduga karena banyak yang korup. Anggaran satu porsi berapa? Nggak tahu saya. 15.000 yang masuk sampai 5.000 aja jangan-jangan. Nah ini kan persoalan yang kemudian dia di atas mungkin mudahnya dan akhirnya sama dengan Teddy misalnya. Sekarang ini banyak inflasi. Apa? Pengamat inflasi. Oh, memang selalu begitu. Kalau kita mohon maaf ya kan, Ayahanda Sukripto jauh lebih panjang berbuat bagi Republik ini dibandingkan dia kan. Tapi orang nggak menghitung. Yang dihitung itu adalah ketika Anda ada kekuasaan, ada jabatan, nah disitulah Anda berbuat bagi Republik. Kan nggak begitu hitungannya. Kalau Anda punya jabatan tapi Anda korup, ngambil uang negara, Anda lebih mendorong yang lebih banyak kan. Sekali lagi, menurut saya masukkan orang-orang baik ke pemerintah walaupun resiko gagalnya besar. Saya tidak punya bukti banyak ada orang yang tetap komited sebagai orang yang memang lurus ketika di dalam. Even Pak Mahfud sekalipun ketika di luar dia menjadi pembela aktivis kelas berat, ya kan? Tapi begitu di dalam dia menjadi pengkritik aktivis kelas berat juga. Jadi ekstrem tergantung berpijaknya di mana kan? Kita berharap dia menjadi lawan, sparring dari teman-teman di dalam yang cenderung korup, cenderung tidak berbuat banyak bagi masyarakat. Ternyata tidak. Diantam juga kita. Nah, siapa? Ya tidak banyak orang seperti Baharudin Lopa misalnya. Akhirnya mati juga diracun gitu. Ya kan? Sekarang teori itu barangkali sudah agak mulai. Siapa sih orang baik dari Republik ini yang kemudian bisa diinjeksikan ke pemerintahan Prabowo dan kemudian akan memberikan pengaruh besar. Hatta saja sebagai orang yang lurus nggak berhasil bertahan kan? Di tengah pemerintahan Bung Karno yang cenderung megalomania kan? Terakhir sebelum sudah diangkat-angkat ini kan? Terakhir kekuatan perubahan struktural. Karena kalau perubahan yang within the system memang negosiasi lama dan lain sebagainya, tapi ada pergerakan walaupun sedikit. Tapi kalau out of the system ini agak berat, mengandalkan momentum, mengandalkan kepemimpinan yang tiba-tiba. Amin Rais tidak datang begitu aja. Muncul begitu saja sesungguhnya pada waktu itu tidak direncanakan. Oke, dia punya legacy sebagai ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu, tapi kan orang tidak menuju siapa yang bakal jadi pemimpin gitu kan.
tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin. Tapi ternyata akhirnya Tom begini sudah salah karena tidak menggunakan politik ilustrasi. Politik ilustrasi itu adalah mengambil demarkasi antara rezim masa lalu dan rezim masa sekarang. Jadi nanti pastikan Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau datang gelombang reformasi jilid 2, mereka yang terlibat pada pemerintahan jilid lawak, buang semua 5 tahun nggak boleh berpolitik. Termasuk siapa termasuk Sultan dulu nggak boleh berpolitik ya. Misalnya setelah dalam penilaian wah ini bagian dari rezim lama, tapi paling tidak yang paling gampang pada waktu itu siapapun jadi anggota Golkar gitu. Kalau tidak pengurus Golkar awalnya harusnya kan begitu awalnya. Tapi sekarang coba bayangkan, membayangkan enggak? Menantu ya penguasa Orde Baru yang kita tumbangkan pada tahun 98 menjadi presiden hari ini. Itu sama seperti Marcos di Filipina. Anaknya Marcos jadi presiden. Tapi bagus deh ekonomi ekonomi bagus. Ya kan, tapi baik membayangkan kan? Bapaknya yang ditumbangkan suruh keluar negeri dan lagi diusir, tiba-tiba anak Marcos dunia sama seperti itu. Membayangkan nggak? Prabowo yang terusir tiba-tiba menjadi presiden dan acceptable, diterima oleh Budiman Sujatmiko, Andi Arief yang dulu musuhnya Orde Baru dengan aktivitas sebagai kaum muda, Nezar Patria, misalnya Mugianto dan lain sebagainya. Sekarang masuk lingkaran pemerintahan semua, bukan sebagai key person lagi, hanya sebagai struktur kekuasaan, kan menyedihkan sekali. Padahal yang saya bayangkan adalah angkatan 98 adalah angkatan yang berkuasa hari ini. Ternyata tidak, hanya jadi struktur kekuasaan. Yang berkuasa tetap kekuatan utama Orde Baru dan anak cucunya, generasi yang dia lahirkan. Bukan aktif 98 yang begitu berkuasa lalu kemudian melahirkan sebuah elit baru. Atau bukan Amin Rais yang berkuasa. Tapi ternyata di luar kerah itu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi PR kita semua. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana memelihara semangat itu kan. One day, yang terakhir saya tutup. Podcast saya itu di lantai 3, hitungannya loteng semuanya. Datanglah Pak Amin Rais. Saya heran, dan sudah duduk, saya belum ada di situ, duduk dia. Saya pikir pengen podcast, enggak, dia cuma menyampaikan satu ayat yang saya tidak tahu ayatnya apa. Intinya adalah suatu negara, ya, suatu umat itu akan tetap mendapatkan pertolongan Allah dari kalau umat itu saling semua. Asal masih ada sedikit satu orang yang berjuang dan melawan itu semua. Satu aja masih akan mendapatkan rahmat. Apalagi kira-kira 10 di sini. Ya? Harusnya bisa lebih mendapatkan rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi mungkin yang masih ada perlu bertanya, kan masih ada 20 menit. Sudah kita lakukan. Saya mau garis bawahi apa yang disampaikan tadi Harun bahwa semua itu berbalik pada yang menjawab Mas Heru tentang Rocky Gerung. Apabila kita lihat podcastnya secara keseluruhan bahwa di awal Rocky Gerung mengatakan menjadi pemimpin itu adalah yang paling utama adalah etika dan moral. Setelah itu baru intelektual. Yang ketiga baru elektabilitas. Siapapun yang bisa melalui dua itu silahkan mencari elektabilitasnya masing-masing. Jadi kalau dia mengatakan Gibran mendukung, artinya itu menantang Gibran. Apakah kamu mempunyai etika? Apakah kamu mempunyai intelektualitas? Nah, barulah kamu mencari elektabilitas itu. Itu yang baik. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan Mbak RH tentunya bahwa etika, moral, kemudian intelektual itu menjadi hal yang paling utama. Nah, kemudian mungkin ada yang lainnya yang mau bertanya lagi. Ada cerita yang nanti perlu ditanggapi Mas Refdi. Belum lama ini saya kontak dengan 2 orang. Yang pertama Mas Gatot Nurmantio dan yang kedua Sahgada. Pertanyaannya, Pak Gatot, apakah masih ada harapan kepada Presiden Prabowo yang ada kecenderungan yang tadinya itu jejak
Enggak roto dia. Bukan berat bahasa. Terus roto. Beliau mengatakan bahwa kita lihat saja, kalau nanti terjadi reshuffle yang fundamental, berarti masih ada harapan. Tapi kemarin baru ecek-ecek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Refli tadi benar. Yang kedua, Saganda ketika saya tanya, tidak langsung masuk grade. Bentar lagi yang masuk jumhur. Saya nanti yang kedua. Itu. Lalu karena itu apakah sungguhnya Prabowo itu masih menjadi harapan rakyat dan bangsa saat ini, atau memang sudah tidak bisa diharapkan? Matur nuwun. Mungkin Ustaz Jadan ada yang disampaikan. Saya senang kalau Mas Refli itu menutup dengan kayak apa? News ada yang barusan dari itu, dan ditambah dengan mengutip tadi Balbatun Toyibatun walaupun walaupun. Saya tidak mengatakan Mas Refli orang Muhammadiyah gitu. Karena penutupnya itu kan merupakan kesasan Muhammadiyah. Biasanya begitu. Tapi saya suka dengan itu. Tapi dengan dasar yang tadi. Jadi juga mengatakan saya tidak benci kok dengan kata-kata pulang. Ya memangnya benci tidak boleh, boleh. Misalnya kita sekarang kan kepengen membongkar kejahatan presiden yang kemarin. Kalau kita menyebut nama orang seluruh itu, ya karena kebencian saya, betul. Benci itu boleh, asal kita punya landasan pokok, pengingkar janji, pengkhianat amanat, boleh. Dan landasannya kuat benci itu. Bahkan saya kutip begini, apa yang cinta karena Allah? Karena maka orang ini boleh dikatakan sudah sempurna imannya. Jadi benci karena Allah, sudah karena Allah, berarti orang ini sudah merasakan manisnya iman. Fakat wajada salawata iman. Masih akan sama, benci atau cinta karena Allah, maka orang ini fakotis tak mana iman, sempurna iman. Yang pertama sudah merasakan manisnya iman. Yang pertama ini merasakan manisnya iman, yang kedua itu sempurna imannya, karena membenci karena Allah. Jadi misalnya kita mungkin di sini termasuk orang yang sangat kecewa dengan pengkhianatan dari 3 RRT itu. Menurut saya benci betul itu. Yang kemarin RRT kan tinggal RT saja. Boleh kita benci sama orang teman-teman, boleh. Ya. Nah itu jadi boleh lah. Dan dasarnya syarat ini. Saya bisa mengutip yang belakangan, tapi sebenarnya hati ini yang pendek. Man ahad balillah wa abghadillah faqad wajada al-wajah iman. Man ahad balillah wa abghadillah faqad istakmal iman. Oh beliau itu sangat. Nanti kalau mau menerjemahkan minta tolong beliau. Boleh. Yang kedua, kita di sini kan selalu mengatakan adili orang Solo itu. Ya kita bongkar kejahatannya, kalau sudah dibongkar untuk apa? Kalau perlu pengajarnya, ya stay justice saja. Kalau perlu ya mengulang 98, tapi yang lebih dramatis lagi, termasuk dan isu impeachment. Nah ini kan sudah menjadi suatu yang bergaung lagi, adili dan kemudian lancarkan anaknya. Saya ini masih sangat relevan. Jadi kita di sini tadi sempat disinggung soal harapan tadi. Sebelum 24 Pak Santoso dan teman-teman masih bisa menjadi saksi. Oh kita 60% harapannya. Oh 50%. Sama dengan 0% dengan rejim yang sekarang ini. Karena apa? Tadi disebut-sebut tentang politik, kecurangan politik. Di mana sekarang yang tidak menggunakan politik itu untuk menjadi satu itu kan semuanya politik itu. Makanya jadi ketika saya mengatakan kepengen pemilik itu menggunakan kombinasi tamburan
pertanyaan saya itu masih membuka peluang nggak dengan efek politik tadi? Kalau masih sama, nggak tolong dicermati ulang. Pemilu yang menjadi alternatif ini menutup ketat kecurangan yang mungkin akan timbul lagi. Katakanlah musyawarah mufakat yang diutamakan. Bagaimana caranya itu? Kan nggak tahu. Dia sebagai seorang yang ahli tata negara mungkin yang bisa merumuskan itu. Saya kira sudah bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila taufiq wa hidayah. Terus saja dan mungkin Kang Refli ingin menanggapi apa yang harus disampaikan. Kemudian saya juga ingin bertanya, sampai kapan kalau menurut kepercayaan Bang Refli bahwa kita memasukkan orang-orang itu tetap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berkualitas, intinya yang emas akan tetap emas. Padahal waktu kita tinggal 3,5 tahun untuk usia Prabowo Subianto ini. Jadi kapan kita bisa menanti beliau-beliau yang masuk, orang baik yang masuk ke dalam pemerintahan itu bisa mensupport kebaikan kebijakan Prabowo. Terima kasih. Iya, politik time frame ini membuat kita selalu seperti tidak punya waktu. Misalnya kita bilang, wah ini waktunya 2029. Ada yang bilang 1 tahun saja dikasih waktu, 2 tahun saja, dan lain sebagainya. Barangkali saya ingin mengatakan waktu itu penting untuk menandai saja, tapi prosesnya jangan dikasih waktu. Sebagai contoh misalnya tadi pertanyaan dari Ayahanda Supri Farodi misalnya, apakah kita masih bisa percaya dengan Prabowo atau sampai kapan? Ketika di kami halal bihalal kami, saya katakan tadi kan ada yang belum saya selesaikan. Terhadap Jokowi, yes, selesai kita. Terhadap Gibran selesai, impeach. Terhadap Prabowo questionable. Terhadap Prabowo saja yes, Gibrannya harus diganti, kan itu. Pertanyaannya adalah berarti tinggal Prabowo kan yang kemudian kita pertaruhkan. Saya bilang sejak awal saya tidak percaya dengan orang yang mengambil kekuasaan dengan cara curang. Ini sudah jelas sikap saya. Tapi sebagai manusia, saya selalu berharap, kan nggak boleh fatalistik kan. Walaupun saya tidak mau masuk dalam pemerintahan, tetapi saya mendorong orang-orang baik masuk dalam pemerintahan. Nah, sikap terhadap Prabowo itu harus kita kasih waktu limitnya kapan. Tahun lalu saya kasih waktu limit 1 tahun. Ada yang bilang kelamaan, kata Pak Narkoses. 6 bulan aja. Alhamdulillah 6 bulan lewat, 1 tahun lewat, nggak jelas juga sikap kita. Karena itu saya yang proper berarti 2 tahun. Karena 2 tahun itu menandai waktu konsolidasi kira-kira begitu. Kalau 2,5 tahun kan nanti udah mau pemilu depan. Artinya sikap terhadap Prabowo itu harus kita tentukan per Oktober 2026 ini tanggal 20. Kita lakukan evaluasi yang mendasar, signifikan di forum-forum apapun di seluruh Indonesia, dan kemudian sampai pada kesimpulan apakah pemerintahan ini lanjut sampai 2029 dan kita berada di luar, gitu. Apakah pemerintahan ini lanjut sampai 2029 dan kita akan mengirimkan orang-orang terbaik kita ke dalam pemerintahan sepanjang dibutuhkan, ataukah pemerintahan ini tidak boleh lanjut, harus diganti karena kerusakan strukturalnya akan makin bertambah-tambah. Kalau itu dilakukan, menurut saya ya kita jauh lebih baik sebagai seorang evaluator, baru evaluator, bukan seorang yang mover ya, yang bergerak, bukan, baru evaluator. Jadi kita melakukan evaluasi berdasarkan fakta dan data dan waktu yang cukup untuk menilai sebuah pemerintahan. Kalau sudah minta 3 tahun ya sudah lebih dari separuh itu sudah aja. Nah 2 tahun ini saya begitu aja ya. Jadi coba kita tunggu. Tapi ya kita tidak nunggu secara pasif. Kita lakukan kritik-kritik. Seperti kritik Pak Amin misalnya. Itu kritik yang mendasar, esensial. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ada gejala abnormalitas misalnya dalam hal tertentu. Bagaimana mungkin pemerintah bisa berjalan secara baik kan? Nah itu sebenarnya walaupun itu wilayah privat, tapi seorang kepala negara, kepala pemerintahan, wilayah privatnya makin berkurang.
Kalau kita masih tebal wilayah privat, kita buat pejabat publik kan. Jadi kalau misalnya wilayah privat kita dibuka ke publik itu nggak adil, karena kita bukan hidup dari pajak rakyat, bukan orang yang diberi amanah untuk kekuasaan. Tapi seorang presiden itu mau tidak mau, karena wilayah privatnya makin kecil, sementara wilayah publiknya makin tebal dan makin besar, termasuk hubungan personalnya, karena itu berpengaruh langsung pada pengambilan kebijakan. Dan Pak Jana Santoso ada isu yang sang budaya di Thailand, ya kan? Sudah. Pemerintah sekian kok. Pasti hoax ya. Nah, kalau misalnya kemudian tiba-tiba presiden mengambil kebijakan didasarkan pada hal seperti itu, gawat sekali kan? Ya kan? Menggeser orang didasarkan pada suka tidak suka yang itu gawat sekali, karena itu tidak boleh. Memang harus clear seorang kepala negara, kepala pemerintah yang punya power, yang punya pedang di tangannya. Tapi kalau kita bukan orang pemilik pedang, bukan pemilik kekuasaan. Wilayah privat kita masih tebal. Yang perlu dipertanggungjawabkan dari kita adalah statement kita, ucapan kita, argumentasi kita. Bukan berapa transaksi bank yang kita lakukan. Karena itu tetap menjadi wilayah wilayah privat. Tapi kalau pejabat publik nggak bisa begitu. Bahkan transaksi perbankannya pun harus dibuka ke publik. Nggak bisa. Jabatan-jabatan di perusahaan itu harus dibuka ke publik. Saya menjadi ketua tim, Pak Sel, ketua tim siapa? Pak Wahidin, ketua tim ini. Apa tim ini namanya? Forum Kebangsaan. Jadi Kakanda Wahidin jadi ketua Forum Kebangsaan. Harus dibuka transaksi perbankannya, nggak bisa. Karena ini tidak dibiayai oleh negara. Tapi ini adalah inisiatif privat gitu ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Apa soal tentang sistem kombinasi tadi? Ya. Karena Bang Refli sebagai tata negara mungkin bisa menjelaskan apakah itu lebih baik atau bagaimana? Ya, sebenarnya yang jadi masalah adalah saya tidak percaya pada sistemnya. Sistemnya itu kita bisa pilih pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung, nah itu varian sistem itu banyak. Tapi yang perlu kita cegah itu adalah bagaimana bangsa ini tidak melakukan praktik-praktik kotor untuk menggapai, untuk mencari kekuasaan. Karena itu yang kita bentuk itu sistem integritasnya. Misalnya, pilihlah anggota KPU yang tidak main. Ini belum apa-apa, anggota KPU-nya sudah dibekal oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, makanya saya bilang, kalau fit and proper test di DPR, makin Anda berintegritas, makin Anda punya intelektualitas, punya netralitas, alhamdulillah Anda nggak akan terpilih. Karena itu sistem integritasnya dulu yang kita harus selesaikan. Nah, dengan sistem integritas itu, maka kita nanti apapun yang terjadi itu baik saja, karena kita akan mencapai masyarakat yang rasional. Kalau sekarang ini kan masyarakat nggak rasional. Masyarakat tadi saya bilang dia cari uang, dan kemudian pernah dididik pada suatu masa ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nggak bisa, karena orang Indonesia ini baik. Kalau dikasih uang, dia pertimbangkan memilih. Tapi kalau nggak dikasih, dia akan bilang begini, belum berkuasa aja udah pelit. Maka orang yang berduit dan ngasih uang itu yang selalu rata-rata menang. Itu saya kira ya. Sedikit saja. Menjelang Prabowo dilantik, saya sempat gembira karena mendengar ada pertimbangan cadangan kabinet. Sebagai alumni Fakultas Hukum yang sudah 30 tahun tidak mendengar diksi cadangan kabinet itu, saya sempat gembira. Artinya kurang lebih orang-orang dipilih itu yang profesional, sempat gembira. Tapi kemudian tanggal 13 November saya masih gembira, tapi ketika tanggal 19 sudah tidak gembira lagi. Nah, pertanyaan saya singkat saja. Tidak mampunya atau tidak dilaksanakannya janji-janji Prabowo itu, apakah karena begitu
begitu kuat tekanan politik dari koalisi partai dan sebagainya, sehingga keinginan untuk memilih yang datang tadi itu tidak terlaksana, atau itu memang secara genetis seperti kata Mas Rabil tadi, kekuasaan mampu itu di mana? Bahkan mampu itu ya harus kita kasih aja. Nah, gimana gitu ya, kita bantulah, kita tolong supaya tidak menjadi stres yang kata seperti baik dan kotak pelarangannya. Nah, itu apa itu bagaimana? Kita ini kadang-kadang berhadapan dengan seorang penguasa yang dalam sehari-hari butuh amunisi banyak, dan amunisi banyaknya itu tidak bisa disediakan oleh negara setiap saat. Maka ketika ada orang yang datang dengan uang banyak, maka orang yang masuk hanya dengan konsep dan pemikiran yang baik segera tersingkir. Dan itu gejala di mana pun di partai politik juga begitu. Selalu ada bohir-bohir yang lebih berkuasa dibandingkan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki konsep yang baik. Dulu di Nasdem ini, mohon maaf ya, Ahmad Ali begitu kuatnya kan, semuanya. Bahkan sekarang ketua umum partai harus powerful dari sisi ekonomi agar tidak cepat tersingkir. Sudah berhitung kalau partai besar, Anda butuh, jangan-jangan sekarang bukan lagi miliaran, tapi sudah triliun untuk menguasai partai tersebut. Dan siapa yang bisa memprovide hukum-hukum ini? Sama seperti waktu itu kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir, berkampanye di depan Prabowo. Dia kumpulkan konglomerat dan mengatakan nanti jumlah kami tidak banyak, tapi kami menguasai berapa dari resources kekayaan Indonesia, keuangan negara. Gimana orang nggak datang ke sana? Di undang Prof. Habib Rizin ke Jogja, nah dulu ada yang undang Boy Thohir, datang. Nah ini persoalan kita. Karena kenapa? Karena begitu mahalnya pemilu kita. Karena itu memudahkan dan memurahkan pemilu atau election itu menjadi hal yang penting. Saya misalnya pernah berdiskusi sama Pak Jimmy dan di depan aktivis pemilu mengatakan begini, agar pemilu itu mudah dan murah, hilangkan kampanye tatap muka. Jadi kampanye itu nggak boleh pakai tatap muka. Tatap muka itu mahal. Yang kedua, mudaratnya banyak karena orang minta duit. Waktu saya ikut kampanye kemarin, untuk pertama kali dalam hidup, pengen coba aja biar ada pengalaman kampanye buat Anies. Memang ada seorang pengusaha yang membiayai kami dan dia sendiri juga terjun. Bagaimana mungkin tidak ada biayanya? Dari Jakarta ke misalnya ke Makassar, ongkos besar bolak-balik gimana? Makannya bagaimana? Hotelnya gimana? Dia semua provide. Habis dia kegiatan 15 sampai 20 miliar gitu. Ya. Berapa kos-kosan di Jogja yang bisa kita buat? 20 gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah orang bergantung sama itu semua. Ya, dia akan menjadi karpet merah dulu. Ada yang provide jet pribadi misalnya. Nah karena itu memudahkan dan memurahkan yang sistem, ada kombinasinya sistem pemilu campuran. Mudah-mudahan tokoh-tokoh intelektual itu bisa masuk parlemen dengan modal dengkul dan tanda kutip modal dengkul, tapi modal otak pikiran karena masuk dalam list nasionalnya. Nah karena itu semakin banyak orang-orang baik yang bisa masuk dalam perputaran roda pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif. Nah dari hampir 100 menteri dan wamen ini kepengetahuan Bang Rafi, ada nggak yang betul-betul 2-3 orang yang betul-betul jatuh tadi? Ya hampir nggak ada. Hampir nggak ada, tapi biasanya itu didasarkan pada kebutuhan. Menteri-menteri di bidang ekonomi yang kira-kira sangat khusus seperti Menteri Keuangan biasanya ahli karena mengendalikan keuangan negara. Tapi Menteri Pertambangan dan Energi baik, Menteri Perekonomian mulai, ya akhirnya semuanya pada soal yang terkait dengan ini, terkait dengan relasi kekuasaan dan relasi bagaimana dia menghasilkan resources yang besar. Saya kasih contoh lah misalnya. Kalau kita lihat sejarahnya Sambo itu kepakai pada 3 Kapolri. Pada era Tito dia Polri, pada era Idam Aziz dia apa, pada era Listio Sigit apa, sampai kemudian muncul kasusnya. Itu menunjukkan apa?
Mereka yang memiliki kemampuan untuk provide things gitu, itu bisa hidup terus. Dan itu terjadi pada sekarang. Ada seorang pengusaha, saya nggak sebut namanya, seorang haji yang sekarang keluar punya hubungan yang kuat gitu. Atau dulu pengusaha-pengusaha yang Tionghoa yang era apapun dia juga yang berjasa atau berjayanya ya. Karena itu menurut saya memang memudahkan dan memurahkan serta sistem pemilu campuran dan kemudian bagaimana mempertahankan presidensial threshold tetap 0, parliamentary threshold yang angka yang masuk akal. Saya kira itu adalah kunci-kunci untuk membuat ada perubahan signifikan. Tapi saya baru bicara perubahan, belum bicara tentang perubahan yang sangat fundamental menuju dari baldatun ke libatun warga populer tadi. Saya kira itu saja. Sekali once again, wabilah. Ya berbahaya saya kira itu risahkan. Tapi apakah dia sophisticated apa? Kita nggak tahu ya. Awalnya menjanjikan, tapi lama-lama membosankan juga. Lama-lama main politik juga. Jadi sekali lagi saya katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar beliau senang. Mbak Ferdi, terima kasih atas semuanya, kehadirannya. Sekali lagi semoga itu dicatat Allah sebagai amal ibadah. Kemudian ini sebelum saya tutup, Bapak Mahyudin mau memberikan hadiah buku pada Bang Ferdi Harun. Silakan menunjuk dulu Mas. Mas cepat di foto Mas Bambang. Ya dulu. Waalaikumsalam. Di foto dulu.